Nakes kan yang bekerja di rumah sakit itu, tidak hanya nakes kan yang bekerja di puskesmas. Itulah yang mari kita sama-sama perjuangkan. Dan ini sedang berjalan. Forum Komunikasi Honorer Fasiankes atau FKHF Kota Tasikmalaya kembali menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Tasikmalaya terkait aturan pemerintah yang membuat resah kalangan pegawai tidak tetap atau honorer yang bekerja pada instansi pemerintah ataupun BLUD milik pemerintah. Dalam aksi tersebut, FKHF menyampaikan aspirasi mereka walaupun Wali Kota Tasikmalaya tidak ada di tempat. Aksi berjalan kondusif dan diakhiri dengan audiens di kantor Wali Kota Tasikmalaya. Nakes kan yang bekerja di rumah sakit itu, tidak hanya nakes kan yang bekerja di puskesmas. Itulah yang mari kita sama-sama perjuangkan bersama. Dan tersebut sedang menyusun, sedang mengevaluasi terkait dengan kebijakan. Saya sangat berharap kalaupun nanti ke depan ada yang harus kasih honorer Fasiankes Kota Tasikmalaya. Izin Pak, karena kami dengan dasar kebebasan berkumpul berserikat, kami ingin audiensi teman-teman yang di dalam perwakilan supaya nanti kami bisa mewakilkan. Kami mengakui Pak, ketika persuasif komunikasi diskusi dengan mungkin hari ini Pak, kami semua dari Forum Komunikasi Fasiankes, Nakes dan Nakes Kota Tasikmalaya ingin menyampaikan terkait penjelasan status kami khususnya pegawai BLUD, karena notabene BLUD itu hampir puskesmas yang berada di Kota Tasikmalaya kurang lebih 22 puskesmas sudah BLUD. Nah, setelah mulai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa delegasi pegawai itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Sementara manajemen ASN yang merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, itu semua diatur dalam peraturan pemerintah yang mana di dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini di tingkat kabupaten kota adalah wali kota sebagai kepala daerah. Kemudian di pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sehingga dikatakan pegawai yang tidak profesional atau tidak memiliki nilai dasar, tidak memiliki etika profesi, kan begitu Pak. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 hanya diatur itu untuk PNS dan P3K. Sedangkan kami yang berjumlah kurang lebih 3.000 orang, ketika kami bekerja dari awal kami bekerja, kami itu bukan berarti mungkin, jelaskan dibutuhkan ya teman-teman. Kami itu dibutuhkan ketika kepala puskesmas kekurangan pegawai PNS dan P3K-nya, lalu datanglah kami sebagai sukarelawan. Kemudian rumah sakit dengan kurangnya PNS. Ajang selaku peserta aksi
menyampaikan bahwa tenaga honorer kurang lebih ada 1.300 orang yang berada di kota Tasikmalaya. Semua menuntut kepada wali kota untuk bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang berada di wilayah kota Tasikmalaya kurang lebih 1.300 orang. Kami menuntut semuanya kepada Bapak Wali Kota untuk bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kenapa? Karena itu kebijakannya ada di pejabat pembina kepegawaian. Sementara PPK itu yang menjadi PPK di tingkat kabupaten kota kan wali kota dan bupati. Lalu kami kalau misalkan dibanding sekarang rumah sakit sudah mempunyai gaji honorernya, puskesmas juga sama. Kenapa tidak gitu kan? Bagaimana caranya nomenklatur tersebut dirubah, lalu antara legislatif dan eksekutif, political will-nya bangun dengan membawa praksi-praksi dari partai untuk kepentingan masyarakat. Karena kami juga sama, pegawai kesehatan, secara objek vital kami bekerja, resiko tertular penyakit, kami mungkin udah mengabdi berpuluh-puluh tahun, tapi hari ini ya pendidik, guru di kota Tasikmalaya sudah habis semua menjadi P3K. Tinggal sisa kurang lebih 75 orang dari berbagai ratus tenaga guru. Kami juga sama, apalagi kami dari tenaga kesehatan sudah punya modal kan dari pendapatan BLUD. Kalau guru itu beban semua dari APBD. Kami itu menghasilkan uang dari BLUD untuk APBD, lalu dikembalikan lagi dari APBD ke BLUD kan. Fleksibilitas pengelolaan keuangannya ada dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79. Pada dasarnya kami dari tenaga fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di BLUD Badan Layanan Umum Daerah itu di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutarjo milik Pemkot, lalu di puskesmas kurang lebih 22 puskesmas. Jadi terkait aksi ini terkait dengan adanya aturan-aturan pemerintah yang menyatakan bahwa kami itu pegawai BLUD itu tidak termasuk dalam regulasi pendataan yang sekarang lagi didata oleh PKM. Itu salah satunya menjadi keresahan bagi kami sebagai tenaga BLUD. Sedangkan kami sendiri di BLUD itu kan ada PNS dan juga ada P3K, honorer juga ada. Lalu adanya PP 49 tahun 2018 terkait di pasal 99 ayat 1 bahwa honorer itu akan dihapuskan di tanggal 23 November 2023. Namun barusan hasil audiensi, sayangnya Pak Wali Kota tidak datang. Kami diterima oleh staf ahli, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD, lalu oleh Kabid Kepegawaian BPKSDM. Jadi barusan aspirasi kami baru ditampung dan nanti akan disampaikan ke Pak Wali Kota. Nah, kami di sini itu menginginkan bahwasannya kami ingin bekerja sesuai dengan layaknya pegawai. Nah, yang mana BLUD itu merupakan pengelolaan secara fleksibilitas, pengelolaan keuangannya. Meskipun transitoris tercatat ke dalam APBD, tapi kami itu ingin ada status yang jelas bahwa kami itu diakui sebagai pegawai pemerintah. Demikian Alek MNP TV melaporkan dari Balai Kota Tasikmalaya.